Ini alasan tentara Inggris anggap pertempuran 10 November di Surabaya bak neraka. Tentara Inggris datang ke Indonesia sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Mereka bertujuan untuk melucuti tentara Jepang yang kalah perang. Inggris juga diberi mandat untuk memulihkan apa yang disebut pihak sekutu. Ketertiban di Indonesia artinya mereka akan mengembalikan Indonesia pada jajahan Belanda seperti pada era sebelum perang. Orang-orang Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration atau NICA ikut membonceng masuk kembali Indonesia bersama tentara Inggris pada 25 Oktober 45. Hal ini memancing kemarahan rakyat Indonesia. Di berbagai ketegangan terjadi. Insiden awal terjadi pada tanggal 10 September 1945 saat kelompok orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Rakyat ramai-ramai merobek warna biru dan mengibarkan bendera merah putih. Hal ini diperparah oleh aksi tentara Inggris membebaskan paksa sejumlah orang Belanda yang ditahan oleh rakyat Surabaya tanggal 27 Oktober. Sebuah pesawat Dakota menyebarkan pamflet dari Mayor Jenderal Holton, Panglima Divisi ke-23. Isinya, dalam waktu 2 kali 24 jam, rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata pada pasukan Inggris. Jika tidak, akan ditembak di tempat. Ketegangan segera meningkat. Rakyat Surabaya tak sudi menuruti perintah Inggris. Pertempuran demi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR bersama masyarakat melawan tentara Inggris terjadi sejak 28 Oktober. Sebagai pemenang Perang Dunia, Inggris tak menyangka akan dapat perlawanan sengit dari rakyat Indonesia. Bayangkan tentara Jerman saja yang nyaris menaklukkan dunia, mereka kalah. Namun siapa sangka di Surabaya, Inggris justru mendapat perlawanan habis-habisan. Hingga tentara Inggris menyebutnya sebagai neraka atau inferno di timur Jawa. Berikut beberapa kisah pertempuran heroik di Surabaya. Pasukan berani mati kekuatan tentara Inggris di Surabaya saat itu diperkirakan sekitar 1 divisi tentara atau 5.000 hingga 6.000 prajurit. Sementara kekuatan Laskar bersenjata dan TKR 30.000 orang. Jumlah ini ditambah 100.000 rakyat bersenjata tajam yang siap bertempur hidup dan juga mati. Bantuan terus berdatangan dari daerah-daerah sekitar seperti Malang, Gresik, Pasuruan, Ponorogo, dan Mojokerto. Sejarawan Bantara Hutagalung mengutip pernyataan Kolonel Don Lutan bagaimana serangan gelombang manusia di Surabaya tak takut mati. Gempuran tembakan dari meriam kapal Inggris di pelabuhan serta serangan dari pesawat terbang tidak menggetarkan nyali para pemuda untuk maju. Orang Indonesia di Surabaya tidak menghiraukan kematiannya. Jika seorang laki-laki jatuh tertembak, 100 orang lainnya datang untuk maju. Maju terus menyerang senjata, berbicara tidak putus-putusnya. Kematian telah bertumpuk-tumpuk dan di atasnya beri kode berbentuk kuda-kuda. Tetapi orang Indonesia makin bertambah banyak berdatangan melangkahi para pemuda yang tewas bergelimpangan di depannya. Kata Don, tentara Inggris nyaris hancur total. TKR dan rakyat menyerbu semua pos tentara Inggris di seluruh sudut kota Surabaya. Mereka juga melakukan blokade total aliran listrik dan juga air dimatikan. Truk yang mengirim bantuan makanan dan air untuk tentara Inggris pun dihalau. Bantuan dari udara yang diterjunkan pun seringkali tidak tepat sasaran dan malah jatuh ke tangan pemuda Surabaya. Saat itu pimpinan tentara Inggris menyadari seluruh brigade 49 akan wipe out. Karena itu mereka mengibarkan bendera merah putih dan meminta gencatan senjata. Demikian dituliskan sejarawan Hutagalung dalam buku 10 November 45. Mengapa Inggris membom Surabaya yang diterbitkan Millennium Publisher Jakarta di tahun 2001. Tewasnya Jenderal Malabi dan Simon selama 5 tahun yang berperang dengan Jerman dan 3 tahun melawan Jepang. Tak satu pun jenderal Inggris pernah tewas di pertempuran. Namun justru di Surabaya, Inggris kehilangan seorang jenderal. Brigadier Jenderal Malabi tewas setelah kericuhan di sekitar Gedung Internasional. Tanggal 30 Oktober saat itu, sudah disepakati gencatan senjata Gedung Internasional. Ada pos tahanan Inggris yang terakhir. Gak jelas siapa yang memulai, namun menurut pejuang tentara Inggris dari gedung yang menembak lebih dulu, aksi itu dibalas tembakan balasan oleh para pejuang 10 November yang berdarah tanggal 10 November 45. Inggris menggempur kota Surabaya habis-habisan dari darat, laut, dan juga udara. Mereka sumbar bisa merebut Surabaya dalam waktu 3 hari, namun pertempuran berjalan dengan berdarah-darah. David Well dalam buku Birth of Indonesia menulis, pertempuran terdengar di seluruh penjuru kota. Jalan-jalan terus diduduki satu persatu dari pintu ke pintu. Rakyat Indonesia memberikan perlawanan dengan fanatik. Ada yang menyerang tank dengan pisau belati, ada juga dengan cara terorganisir seperti diajarkan oleh Jepang. Kota Surabaya porak-poranda, tak ada jembatan atau gedung yang utuh. Jadi pihak Republik hingga akhir November juga tak kurang dari 16.000 orang tewas. Dan lebih pihak Inggris diperkirakan 600 prajurit tewas, termasuk 2 orang jenderal. Kerugian besar bagi dua belah pihak.